Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Sains Data Consulting SDA 1. Dalam video kali ini kami akan membahas hasil analisis kami mengenai study case nomor 4, yaitu Expenditures in New York Municipalities. Nah, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Alun Yuanita Indarsuari dengan NIM 164221001. Yang kedua, Nadila Fitri Noviardana dengan NIM 164221006. Yang ketiga, saya sendiri, Rejo Wigno Aji Saputra dengan NIM 164221013. Yang keempat, Amalika Ari Anindya dengan NIM 164221029. Yang kelima, Manda Diana Putri dengan NIM 164221048. Yang keenam, Rexwold Kamasean Kabanga dengan NIM 164221073. Dan yang terakhir, Raya Andina Natania dengan NIM 164221112. Sekarang, setelah mengenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami, mari kita lanjut ke susunan topik-topik yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, kami akan memulai dengan pemaparan latar belakang masalah dan tujuan dari analisis yang kami lakukan. Yang kedua, kami akan menjelaskan proses analisis statistik yang kami gunakan dalam menyelesaikan studi kasus ini. Yang ketiga, kami akan memaparkan data dan variabel yang kami gunakan dalam analisis. Yang keempat, kami akan menunjukkan bagaimana kami menangani data yang berantakan melalui data pre-processing. Yang kelima, kami akan menjelaskan metode regresi yang kami pilih untuk analisis ini. Dan yang keenam, kami juga akan memberikan pandangan tentang solusi berbasis data science yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dan yang terakhir, kami akan menarik kesimpulan dari seluruh analisis yang telah kami lakukan dan memberikan rekomendasi yang relevan. Yang pertama, pemaparan latar belakang dan tujuan studi kasus akan dijelaskan oleh saya sendiri. Latar belakang dan tujuan studi kasus. Dalam perencanaan anggaran kota, salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa pengeluaran kota sesuai dengan kebutuhan layanan publik yang terus berkembang. Pemerintah kota di New York harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi pengeluaran per kapita, termasuk faktor ekonomi dan demografi yang terus berubah. Masalah utama yang dihadapi dalam studi case ini adalah bagaimana pengeluaran per kapita di beberapa kota di New York dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan demografi, serta dampak dari pembangunan proyek perumahan baru. Pembangunan proyek perumahan baru ini dapat menyebabkan pertumbuhan populasi yang signifikan, yang kemudian berdampak pada kebutuhan layanan publik dan pengeluaran kota. Selain itu, variabel-variabel seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pendapatan rata-rata, dan kekayaan per kapita turut mempengaruhi kemampuan kota dalam mengelola pengeluarannya. Analisis ini membantu pemerintah kota untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dan mempengaruhi anggaran kota di masa depan. Selanjutnya, ketujuan analisis, di mana analisis ini bertujuan untuk memprediksi pengeluaran per kapita di beberapa kota di New York. Dengan tujuan spesifiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memprediksi pengeluaran per kapita berdasarkan faktor ekonomi dan demografi. Yang kedua, mengevaluasi dampak proyek perumahan terhadap pengeluaran kota pada tahun 2005 dan tahun 2025. Yang ketiga, memberikan rekomendasi berbasis data untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan anggaran dan izin proyek perumahan baru. Selanjutnya, terkait alur pengerjaan analisis akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Manda. Lalu yang selanjutnya adalah alur pengerjaan. Alur pengerjaan dimulai dari pengumpulan data yang terdiri dari data New York State itu sendiri, lalu variabel yang digunakan, dan data proyeksi untuk ketiga kota, yaitu Warwick, Monroe, dan Tuxedo untuk tahun 2005 dan 2025. Lalu yang kedua ada pemeriksaan data yang terdiri dari cek distribusi variabel, lalu deteksi outlier, dan multikolinialitas. Lalu yang ketiga data preprocessing
untuk ketiga pemeriksaan data tersebut. Lalu yang keempat, pemilihan variabel, dilanjutkan dengan pemodelan regresi, dan diakhiri dengan evaluasi model. Tahap pertama yaitu terdapat pengumpulan data dan variabel yang digunakan. Untuk pengumpulan data, sumber data yang dikumpulkan berasal dari semua kota di negara bagian New York untuk tahun 1992. Untuk tujuan pengumpulan datanya, yang pertama, untuk mengembangkan model regresi yang dapat memprediksi pengeluaran per kapita di beberapa kota berdasarkan variabel demografi dan ekonomi. Yang kedua, untuk memperkirakan dampak proyek perumahan baru terhadap pengeluaran kota pada tahun 2005 dan 2025. Untuk metode pengolahan data yang digunakan, yaitu yang pertama, model regresi digunakan untuk menganalisis hubungan antara pengeluaran per kapita dan berbagai faktor ekonomi serta demografi. Yang kedua, data tahun 1992 digunakan untuk melatih model, sementara proyeksi nilai variabel untuk tahun 2005 dan 2025 digunakan untuk membuat prediksi pengeluaran di masa depan. Selanjutnya yaitu variabel yang digunakan. Pada case ini, data terdiri dari satu variabel respon atau dependent variable dan 6 variabel prediktor atau independent variable, serta 3 variabel administratif. Untuk variabel administratif terdiri dari ID atau nomor identitas, ST atau kode negara bagian, dan CO atau kode kabupaten. Untuk variabel respon terdiri dari expense atau pengeluaran per kapita dalam dolar. Yang terakhir yaitu variabel prediktor yang terdiri dari pertama, pop atau jumlah total penduduk di suatu kota, yang kedua dense atau kepadatan penduduk, yang ketiga PIN-TG atau persentase pendapatan kota yang berasal dari subsidi atau hibah negara bagian dan federal, yang keempat wealth atau kekayaan rata-rata per orang, khususnya terkait dengan nilai properti, yang kelima income atau pendapatan rata-rata per orang, dan terakhir GROW-WR, tingkat pertumbuhan penduduk dalam persen. Dalam studi kasus tersebut, setelah data dikumpulkan dan variabel ditentukan, langkah berikutnya adalah melakukan preprocessing sebelum membangun model regresi. Regresi linier memiliki beberapa asumsi yang harus dipenuhi, seperti error, terdistribusi normal, dan bebas dari multikolinearitas. Oleh karena itu, dalam studi kasus ini dilakukan beberapa teknik preprocessing untuk memastikan data siap digunakan dalam analisis regresi. Berikut adalah langkah-langkah preprocessing yang diterapkan dalam studi kasus ini. Akan tetapi, sebelum kita melakukannya, kita perlu mengecek apakah data tersebut sudah memenuhi asumsi yang diperlukan, termasuk mendeteksi outlier. Karena outlier bisa mengganggu model, karena regresi linier sangat sensitif terhadap nilai yang ekstrim. Tahapan pertama adalah memeriksa distribusi dari variabel. Salah satu asumsi dalam regresi linier adalah residual harus mengikuti distribusi normal. Namun, dalam studi kasus ini ditemukan bahwa beberapa variabel memiliki distribusi yang sangat skew atau miring, terutama variabel expenditure, population, density, wealth, dan income. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan teknik preprocessing yaitu transformasi log agar distribusi menjadi mendekati normal. Selain itu, variabel growth rate memiliki nilai negatif, sehingga kita memerlukan teknik transformasi khusus agar data menjadi lebih stabil dan hasil regresi menjadi lebih akurat. Tahapan selanjutnya adalah deteksi dan penanganan outlier. Dalam studi kasus ini, outlier menjadi perhatian karena regresi linier sangat sensitif terhadap nilai ekstrim. Oleh karena itu, dilakukan deteksi outlier menggunakan beberapa cara. Yang pertama ada box plot dan scatter plot yang bisa digunakan untuk melihat titik-titik ekstrim yang ada dalam data. Yang kemudian metode kedua ada influence diagnostic, yaitu untuk mendeteksi observasi yang memiliki pengaruh besar terhadap model. Yang kemudian, jika kita menemukan adanya outlier, kita bisa melakukan beberapa metode untuk diterapkan agar data menjadi lebih sesuai untuk dilakukan regresi. Yang pertama adalah menghapus outlier jika data tersebut merupakan kesalahan input. Yang kedua, menurunkan pengaruh outlier menggunakan
weighting atau robust regression. Dan kita juga bisa membandingkan model dengan dan tanpa outlier untuk mengevaluasi dampaknya terhadap hasil regresi. Tahapan selanjutnya adalah mengecek multikolinearitas. Multikolinearitas sendiri adalah ketika dua atau lebih variabel independen memiliki hubungan yang sangat kuat satu sama lain. Jika ini terjadi, koefisien regresi menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan. Kita bisa mendeteksi multikolinearitas dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menganalisis korelasi untuk mengidentifikasi variabel yang memiliki hubungan yang kuat. Yang kedua adalah dengan menggunakan metode variance inflation faktor untuk mengukur tingkat multikolinearitas. Jika VIF lebih dari 10, maka kita bisa menghapus salah satu variabel untuk dilakukan kombinasi variabel. Setelah kita melakukan berbagai tahapan preprocessing dan telah memastikan bahwa data sudah memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan dalam regresi, kita bisa melakukan tahapan selanjutnya, yaitu pemilihan variabel. Kita bisa melakukan pemilihan variabel yang paling berkontribusi terhadap prediksi menggunakan beberapa metode. Metode pertama yang bisa digunakan adalah stepwise regression, yaitu untuk memilih variabel yang paling berpengaruh. Yang kedua ada backward elimination, yaitu metode yang dilakukan dengan menghapus variabel-variabel yang paling tidak signifikan secara statistik. Metode ketiga yang bisa digunakan adalah cross-validation, yaitu untuk mengevaluasi performa model dengan berbagai kombinasi variabel. Setelah melalui tahapan preprocessing dan data siap untuk dimodelkan dan kita telah memilih variabel yang paling berpengaruh, maka kita bisa melakukan tahapan selanjutnya, yaitu pemodelan. Selanjutnya kita akan membahas tentang model regresi dan penerapannya, pendekatan yang digunakan, serta hasil dan implikasinya pada case ini. Dimulai dari penerapan terlebih dahulu. Model regresi di sini digunakan untuk menilai dampak proyek perumahan baru terhadap pengeluaran per kapita di 3 municipality atau 3 kota di New York. Lalu kita menggunakan model regresi ini untuk memprediksi pengeluaran berdasarkan variabel-variabel demografi dan ekonomi. Lalu bagaimana pendekatan model regresi yang kami gunakan? Seperti yang telah dijelaskan pada bab preprocessing sebelumnya, data pengeluaran per kapita tahun 1992 digunakan untuk memproyeksi variabel dan hasilnya untuk tahun 2005 sampai tahun 2025. Lalu transformasi log diterapkan untuk menstabilkan varians dan meningkatkan akurasinya, dan outlier dievaluasi dan dikoreksi agar tidak mempengaruhi validitas model. Selanjutnya untuk menjelaskan hasil dan implikasi dari model regresi yang kami gunakan, bisa dilihat pertama-tama melalui grafik scatter plot di kiri ini. Ada expenditure di sumbu Y dan populasi di sumbu X. Bisa dilihat bahwa grafik variabel yang telah dilakukan transformasi log antara kedua variabel ini menunjukkan pola yang non-linear. Maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran per kapita menurun drastis seiring dengan pertumbuhan populasi sampai sekitar 10.000 orang, lalu meningkat kembali dengan laju yang lebih lambat pada garis ini. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi sederhana dengan polinomial derajat rendah tidak cukup untuk menangkap pola ini. Lalu apa saja implikasi yang dapat disimpulkan dari model regresi ini? Pertama, bahwa ada indikasi bahwa ukuran populasi tertentu dapat mengoptimalkan pengeluaran di kota-kota di New York ini. Bisa seperti pada 10.000 orang ini, di mana pengeluaran per kapitanya meningkat kembali dengan laju yang lebih lambat. Lalu kedua, pendekatan berbasis subset data di sekitar titik prediksi bisa membantu mendapatkan model yang lebih akurat dibandingkan model global. Selanjutnya untuk data science point of view akan dijelaskan oleh rekan saya.
Setelah kita mengetahui hasil dari analisis regresi linear berganda tersebut, ternyata menunjukkan terjadinya beberapa implikasi, yaitu datanya menunjukkan pola non-linear, serta model regresi sederhana dengan polinomial derajat rendah tersebut tidak cukup untuk menangkap pola-pola dari datanya. Maka penyelesaian dari kasus tersebut dapat dilihat dari point of view data science. Nah, dari data science, masalah tersebut itu bertujuan untuk memprediksi suatu nilai dengan memperkirakan nilai pengeluaran per kapita di kota berdasarkan variabel ekonomi dan juga demografi. Nah, sedangkan penyelesaian dalam data science itu bisa dikategorikan menggunakan machine learning dengan bentuk supervised learning. Nah, untuk penyelesaiannya kita harus beracuan dari beberapa goals gitu. Tentunya model yang ditawarkan harus dapat memprediksi berapa besar kenaikan atau penurunan pengeluaran per kapita akibat dari proyek perumahan tersebut di tahun 2005 dan 2025. Dan beberapa poin yang harus diperhatikan, yang pertama adalah prediksi harus akurat ditandai dengan error yang rendah, karena prediksi yang tidak akurat tentunya akan menimbulkan kerugian dan juga akan merugikan klien tentunya. Yang kedua adalah analisis risiko dengan memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh. Jadi selain kita menghasilkan berapa nilainya per prediksinya, kita juga perlu mengetahui faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan prediksi tersebut terjadi gitu. Yang ketiga adalah rekomendasi kita juga harus sesuai untuk membantu pengambilan keputusan dan juga membantu pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah fleksibel dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Tentunya ketika kita ingin menggunakan lagi model tersebut, kita bisa menggunakan atau lebih fleksibel gitu. Misal di tahun 2026. Kemudian untuk pemilihan metode yang digunakan itu berdasarkan dari pre-processing dan juga hasil sebelumnya, yang ternyata data yang digunakan itu membutuhkan transformasi. Artinya dia kan datanya itu tidak linear gitu. Maka berdasarkan perspektif dari data science, ada beberapa model lain yang bisa diterapkan selain regresi linear untuk mengatasi implikasi tersebut. Model-model yang dapat digunakan diantaranya adalah decision tree regression, random forest regression, dan gradient boosting regression. Model decision tree regression lebih mudah diinterpretasi karena hasilnya bersifat visual. Komputasinya juga lebih cepat dibandingkan model lain. Tapi kalau datanya kecil akan rentan terhadap overfitting. Jika model random forest bisa menangkap interaksi antar variabel tanpa perlu transformasi manual dan juga lebih stabil terhadap outlier. Akurasinya lebih baik dibandingkan decision tree karena menggunakan model ensemble. Model gradient boosting lebih akurat dan dapat menangkap hubungan nonlinear dan interaksi variabel dengan baik. Interpretasi faktor dapat dilakukan menggunakan feature importance untuk memahami pengaruh variabel. Model yang digunakan tadi dapat dievaluasi dan divalidasi sebagai bukti kebaikan solusi yang ditawarkan. Metrik pengukuran evaluasi dapat menggunakan R-square score dan mean absolute error. R-square score itu mengukur seberapa baik model untuk menjelaskan variabilitas dalam data. Nilainya kalau semakin dekat ke 1 akan semakin baik modelnya. Metrik kedua yaitu mean absolute error atau MAE. MAE itu mengukur rata-rata kesalahan absolut antara prediksi dan nilai sebenarnya. Jika nilainya semakin kecil, maka model akan semakin baik. Lalu kesimpulan dari studi kasus ini yaitu yang pertama, data yang dianalisis cenderung tidak linear dan membutuhkan transformasi sebagai bagian dari pre-processing untuk beberapa variabel. Lalu yang kedua, penggunaan metode regresi linear tidak cukup untuk menangani kompleksitas data, terutama ketika hubungan antar variabel bersifat non-linear dan memiliki interaksi yang kompleks. Lalu yang ketiga, ada beberapa metode alternatif dari perspektif data science yang kami dapatkan atau kami tawarkan. Itu ada 3, yaitu yang pertama decision tree regression, lalu random forest regression, dan gradient boosting regression.